Sri Mulyani samakan pajak dengan zakat, MUI beri tanggapan tegas. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Nah, review ini memang benar ada hak orang lain di harta kita, tapi tidak pajak. Rasulullah bersabda, "Laisa fi mali hakun siwa zakah." Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat. Dan Rasulullah juga bersabda, "La yadkhulul jannah shaibal maksi." Tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak. Lagian, pajak yang dikumpulkan itu bukan untuk fakir miskin. Pajak yang dikumpulkan oleh negara itu kebanyakan dihabiskan oleh para koruptor. Ustadz, kata Menteri Keuangan, pajak itu seperti zakat. Emang iya? Oh, video yang ini. Dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Nah, kacau nih. Ayo belajar bareng. Teman-teman, izin menanggapi dari kota Mekkah Al-Mukarramah, tempat lahirnya sebagian syariat-syariat Islam. Perlu kita ketahui bahwa antara zakat dan pajak sangat jauh sekali bedanya. Pertama, siapa yang wajib melakukannya? Zakat itu wajib jika sudah terpenuhi syaratnya, seperti orang yang hartanya sudah mencapai setara dengan 85 gram emas. Atau bisa kita katakan orang yang mampu, orang miskin mah kagak. Sedangkan pajak semuanya kena, mau kaya mau miskin gak pandang bulu, sikat. Kedua, hukumnya para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya wajib. Sedangkan pajak, ada sebagian ulama yang menghukumnya haram sebagaimana hadis Rasulullah, la yadkhulul jannata sahibul maks. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak, berarti yang dipungut itu haram. Dan terakhir pendistribusiannya, zakat itu didistribusikan untuk 8 asnaf, diantaranya fakir miskin, gorimin, fisabilillah, dan lain-lain. Sedangkan pajak boro-boro untuk fakir miskin, duitnya habis duluan diembat para koruptor, pejabat, penjahat, dan rapat-rapat di hotel mewah yang hasilnya bukan kemaslahatan masyarakat. Ya Allah, tiap hari makin kacau aja logika dan nurani manusia-manusia ini. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya. Ibu Sri yang mulia, yang terhormat, yang pinter ngutang, tolong jangan ngomongin soal zakat kalau kagak paham. Beda jauh antara zakat sama pajak. Kalau zakat itu hanya kepada orang-orang yang mampu ditarik, itu pun ada hitungannya gitu ya. Orang miskin nggak kena zakat. Tapi kalau pajak, mau kaya mau miskin itu kena semua. Dan kalau zakat itu dari yang mampu, yang kaya ke miskin. Kalau pajak di Indonesia nih kayaknya rakyat miskin ngasih uang sama pejabat-pejabat. Uang pajak dipakai bayar pejabat. Ada menteri begini ya, pakai bawa-bawa zakat lagi. Sri. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya. Habis belajar ngaji di mana, Bu? Belajar ngaji di mana? Gurunya siapa? Gue curiga dah. Ibu belajar ngajinya di Bank Dunia dan IMF ya, bukan di masjid. Makanya kan kali kalau ngaji itu di masjid, Bu, sama ustadz yang bener. Jangan di Bank Dunia apalagi IMF, gak bakalan nyambung. Bukannya kenapa-napa, masih iye pajak disamain sama wakaf dan zakat. Kagak relevan, Bu. Kagak relevan, sama sekali kagak relevan. Ibu kenapa-napa, Bu. Dari zaman Firaun brojol sampai dipecat dari menteri, kagak ada cocok-cocoknya acan pajak sama wakaf sama zakat. Kagak nyambung, Bu. Tapi ya wis lah, ora apa-apa. Kalau Bu menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf, kalau begitu konsepnya, gue lebih memilih bayar zakat aja, Bu. Jadi kagak ada kewajiban bayar pajak lagi dong, ya kan ya dong. Ibu kenapa-napa, Bu. Kalau bayar zakat mah gue mandiri aja bayarnya, biar sesuai dengan peruntukannya, biar tepat sasaran. Kalau bayar pajak takutnya malah dirampok sama pegawai pajak sendiri. Pada dasarnya mereka yang mampu
harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini, tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Ibu Menteri yang terhormat, kami rakyat biasa insya Allah ikhlas bayar pajak. Tapi mohon jangan samakan pajak dengan zakat atau wakaf yang jelas memiliki dasar ibadah dan manfaat langsung untuk umat. Pajak adalah kewajiban negara, bukan ibadah murni. Jika pajak ingin dianalogikan seperti zakat, maka pemerintah wajib mengelolanya dengan transparan, dengan baik, adil, dan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara, bukan untuk kepentingan segelintir pihak saja. Kami paham, pajak memang wajib secara hukum negara, sebagaimana kita membayar ongkos bus, listrik, air, dan lainnya. Namun idealnya, negara tidak hanya mengandalkan pajak. Kekayaan alam sejatinya adalah milik rakyat, bukan? Dikelola negara, dan seharusnya mampu membiayai kebutuhan tanpa membebani rakyat berlebihan. Kami siap membayar pajak dengan ikhlas, Bu. Tapi jangan biarkan uang rakyat dikorupsi atau disalahgunakan. Wajar jika rakyat sering mengeluh, sudah miskin, dipungut pajak, lalu uangnya dirampas lewat korupsi. Bukan karena rakyat pelit, tapi karena ingin memberi pesan tegas kepada pemerintah, jangan pernah main-main dengan uang rakyat. Itu saja. Kita doakan teman-teman, semoga para pemimpin negara kita, Allah berikan hidayah, dan semoga dijauhkan dari pemimpin-pemimpin yang zalim. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini, tapi ini karena Menteri Keuangan juga dalam setiap rezeki Anda ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak itu kembali kepada yang membutuhkan. Iki Menteri Keuangan malah dodolan agama kok niku cuk dancuk. Membayar pajak dengan wakaf, sedekah, zakat itu konsepnya berbeda. Kita membayar pajak itu karena paksaan dari pemerintah. Gawe gaji kon-kon, nyugino kon-kon, engko ujung-ujungnya dikorupsi. Beda halnya dengan zakat, wakaf, sedekah itu murni dari keinginan hati kita, meringankan beban penderitaan orang lain, membantu kepentingan orang lain, membersihkan sebagian harta kita untuk kepentingan akhirat. Iku wis jelas. Kon iku sadurunge ceramah iku sinau dhisik, aja sukun jeplak cangkemmu dancuk. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya. Sepertinya Ibu Sri Mulyani menggunakan segala cara supaya targetnya pajak yang tinggi. Bahkan dia bandingkan dengan zakat, sedekah. Bu, jangan kau bandingkan ya. Urusan dunia, urusan akhirat. Zakat, sedekah itu ya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, sementara pajak itu dipaksa diambil dari setiap orang, mampu atau tidak mampu, lalu dikumpulkan dan dinikmati oleh pejabat-pejabat pemerintah. Seperti Ibu salah satunya. Zakat ya, tujuannya untuk akhirat. Pajak tujuannya apa? Supaya kalian bisa hidup mewah. Dan aku percaya terus-terus Ibu begini, nanti Ibu bisa lengser loh. Percayalah.
dilengsarkan rakyat. Sri Mulyani dengan tegas menyebutkan bahwa di setiap rezeki manusia dan harta yang kita miliki ada hak orang lain, dan cara menyalurkannya itu melalui zakat, wakaf, dan pajak. Ini sampai menuai kritikan dari masyarakat karena mengaitkan pajak dengan agama. Jadi beberapa waktu lalu Menteri Keuangan kita Sri Mulyani membuat statement yang kontroversial terkait dengan zakat dan wakaf yang ada di dalam setiap rezeki dan harta. Kata beliau nih, akan ada hak orang lain. Ya, sampai situ udah benar. Tapi kemudian beliau melanjutkan caranya adalah dengan melalui zakat, wakaf, dan pajak. Kata pajak di bagian akhirnya ini menimbulkan kontroversi dan tanggapan besar karena ini menyangkut pautkan agama dengan sesuatu yang dianggap tidak berhubungan. Karena kita tahu sendiri bahwa zakat itu wajib dan juga ada anjuran untuk wakaf serta sedekah. Dan memang di beberapa dalil dikatakan bahwa hak orang itu memang tersimpan di dalam zakat maupun sedekah yang kita berikan kepada orang. Namun pajak itu yang jadi pertanyaan. Ternyata Sri Mulyani menambahkan bahwa pajak itu kembali kepada yang membutuhkan juga. Jadi Sri Mulyani yang merupakan bendahara negara mengatakan bahwa pajak itu disalurkan kepada masyarakat lewat beragam program untuk membantu kelompok menengah ke bawah. Mulai dari bantuan sosial, layanan kesehatan gratis, sampai subsidi di sektor pendidikan, bahkan di pertanian juga. Makanya diharapkan masyarakat harus membayar pajak. Dikatakan ada 10 juta keluarga tidak mampu yang diberikan program Keluarga Harapan. Bahkan diberikan tambahan sembako untuk 18 juta keluarga termasuk UMKM yang belum mampu juga diberikan modal, dan itu semua dari pajak. Ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Rasanya zolim kalau saya nggak jelaskan kepada Anda, Bu Sri. Ya, Anda mungkin ahli dalam bidang keuangan ya, tapi Anda harus belajar lagi masalah wakaf dan zakat. Karena dua hal itu adalah ajaran Islam dan semuanya itu ada aturannya. Ada aturannya siapa-siapa aja yang berhak menerima zakat dan wakaf ya. Jadi jangan Anda samakan dengan pajak. Karena kalau pajak kami tidak tahu dikemanakan aja itu uangnya. Ya, yang jelas buat gaji para pejabat, ya orang-orang seperti Anda, pejabat-pejabat semuanya digaji dari uang pajak kami. Dan itu tidak termasuk dalam hal yang sama dengan zakat. Ya, jadi kalau zakat itu bukan menggaji orang-orang kaya seperti Anda. Rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Sri, kapan kowe bali? Bode Sri, ya Allah. Wis ngene Sri, sing mampu-mampu kan lah para pejabat. Piye nek umpama statementnya diwalik ngene Sri? Potong 50% tunjangan dan gaji pejabat. Karena apa? Karena rakyat itu di Indonesia kan, sekarang kan Indonesia kan masuk di negara nomor 2 dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di dunia. Berarti kan analoginya masyarakat itu kan banyak yang tidak mampu. Lah sing mampu kuwi kan ya para pejabat. Kudune kan awakmu ngetokno kebijakan itu yang memotong tunjangan para pejabat, gaji para pejabat, fasilitas para pejabat. Tapi kuwi mbok walik Sri. Pajak mbok naikno, kabeh mbok naikno. Ya. Terus apa newi sing lagi viral Pati wi mesti bupati ini yo instruksi dari pusat. Gak mungkin bupati itu menaikkan tanpa instruksi dari pusat. Sri kapan iki nek bupati Pati itu sudah di demo? Kapan ini Sri Mulyani turun dari jabatannya ini? Ini sudah kok gaya-gaya ceramah bareng. Ceramah ngawur sisan. Sri. Di setiap rezeki ada haknya orang lain bisa dikeluarkan dalam bentuk pajak. Nah, sahabat sekalian, itu adalah pernyataan Ibu Sri Mulyani. Pernyataan ini senada ya dengan bahasa dalam Al-Quran surat Al-Jariyat ayat 19, fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Sesungguhnya dalam harta-harta mereka itu ada haknya orang-orang miskin. Dia menyampaikan bisa dikeluarkan dalam bentuk zakat, bisa dikeluarkan dalam bentuk wakaf, juga bisa dikeluarkan dalam bentuk pajak. Nah, sahabat sekalian, dari sini seolah-olah ada sebuah kesimpulan bahwa hukum zakat, hukum wakaf, dan hukum pajak itu hukumnya sama. Padahal dalam Islam jelas sekali beda antara zakat, wakaf, sedekah, apalagi dengan pajak. Sahabat sekalian, saya melihat Ibu Sri ini ya sementara
memakai dalil-dalil agama agar kemudian pemasukan pajak bagi negara itu bertambah, agar kemudian warga negara itu lebih ikhlas lagi untuk memberikan pajaknya untuk negara. Padahal kalau Ibu Sri mau serius mau mencari dalil tentang pajak, ada yang spesifik disampaikan oleh Nabi dalam riwayat Imam Ahmad, bukan disebut zakat, bukan disebut sedekah, tapi benar-benar disebut pajak. Rasulullah SAW bersabda, inna sahibal maksi finnar. Sesungguhnya pemungut cukai, pemungut pajak itu tempatnya di neraka. Nah ini kalau kita bicara dalil tentang pajak, jangan kemudian memaksakan dalil zakat dipakai untuk dalil pajak. Sahabat rahimakumullah, sebenarnya negeri kita ini kaya melimpah, sayangnya salah dalam pengelolaan apa yang Allah titipkan. Segala potensi kekayaan tersebut hanya dinikmati oleh segelintir orang, oligarki dan antek-anteknya. Sebenarnya kali ini kalau dengan baik benar, insya Allah kita bisa menurunkan pajak, bahkan bisa ke level angka 0 pajak sama sekali. Ada yang melalui zakat, ada melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Semakin lama kok semakin ngawur tuh Bu Menteri. Ini ngemis ke rakyat kok dibungkus dengan agama, ini gimana? Dan lebih parahnya lagi yang mendengarkan kok tepuk tangan. Ini yang dalam agama istilahnya sesat menyesatkan. Jelas-jelas wakaf, zakat dan pajak itu konteksnya berbeda. Kalau wakaf itu barang yang diwakafkan nggak boleh rusak dan nggak bisa dimiliki dengan nama pribadi. Yang kedua, zakat. Zakat itu sudah jelas yang wajib zakat siapa, yang wajib menerima zakat siapa. Terus pajak ini termasuk upeti. Kalau itu memang termasuk syariat, nggak mungkin wali-wali Songo dulu memberontak pada kerajaan gara-gara pajak atau upeti. Nggak mungkin, itu upeti yang membebani rakyat. Dulu banyak para wali-wali Songo yang menolak itu. Kalau bukan ranahnya jangan bicara ngawur, jangan sok-sokan tahu agama. Kamu sendiri loh nggak mungkin menzakati hartamu. Dalam setahun itu harta itu harus ditotal, zakat mal yang harus dikeluarkan berapa. Kalau kambing sekian, sekian, itu kan ada nisabnya semua. Derajatmu ini masih sudra. Jangan sok-sokan jadi brahmana. Orang sudra kok sok-sokan jadi brahmana. Ya sojo ngawur, tak bayar pajak. Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyamakan pajak dengan zakat dan wakaf dari sisi manfaat sosialnya telah memicu diskusi publik dan mengundang respons dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sri Mulyani menyebutkan bahwa ketiganya memiliki esensi yang sama, yaitu sebagai instrumen untuk mendistribusikan kembali kekayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pernyataan kontroversial tersebut disampaikan dalam acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah pada hari Rabu, tanggal 13 Agustus tahun 2025. Dalam paparannya, Sri Mulyani menjelaskan bahwa dana pajak yang dikumpulkan oleh negara pada hakikat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sama seperti tujuan zakat dan wakaf dalam ajaran Islam. Dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain, ujar Sri Mulyani. Ia mencontohkan penggunaan dana pajak untuk berbagai program sosial seperti bantuan sosial, bansos, layanan kesehatan gratis, beasiswa pendidikan, hingga subsidi untuk usaha kecil dan menengah UKM. Menurutnya, mekanisme ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi syariah. MUI, pajak dan zakat adalah dua kewajiban berbeda. Menanggapi pernyataan tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) angkat bicara untuk memberikan klarifikasi. Melalui keterangannya, MUI menegaskan bahwa pajak dan zakat merupakan dua hal yang berbeda secara fundamental, baik dari sisi landasan hukum, konsep, maupun implementasinya. Menurut Kiai Haji Abdul Muiz, salah seorang perwakilan MUI, zakat adalah kewajiban ibadah yang diatur secara spesifik dalam syariat Islam, termasuk mengenai nisyab batas minimal harta, hal periode waktu, dan 8 golongan penerima mustahik yang telah ditentukan. Sedangkan zakat adalah kewajiban bagi umat Islam dengan ketentuan sudah sampai kena wajib zakat dan harus didistribusikan kepada kelompok tertentu, kata Abdul Muiz kepada awak media, Jumat tanggal 15 Agustus tahun 2025. Di sisi lain, pajak merupakan kewajiban sipil yang berlaku untuk seluruh warga negara tanpa memandang agama. Kewajiban ini diatur oleh undang-undang negara dan peruntukannya lebih luas untuk kepentingan umum, seperti pembangunan infrastruktur dan biaya operasional negara.
Meskipun MUI mengakui adanya irisan fungsi sosial antara pajak dan zakat, yakni sama-sama bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, keduanya tidak dapat disamakan atau saling menggantikan. Membayar pajak tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban seorang muslim untuk membayar zakat, begitu pula sebaliknya. Ketua MUI Kudus, Ahmad Hamdani, juga menambahkan bahwa zakat diwajibkan oleh Allah SWT, sedangkan pajak diwajibkan oleh negara. Secara hukum sudah berbeda, jadi, kesimpulannya pajak, zakat, dan wakaf merupakan tiga hal yang berbeda, ujarnya. MUI memberikan catatan penting agar tarif pajak tidak memberatkan rakyat dan usaha kecil yang belum meraih keuntungan dapat dibebaskan dari pajak. Selain itu, pemerintah diimbau untuk terus mencari sumber pendapatan negara lain selain